Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah pilu tentang keluarga saya yang berjuang melawan kekejian dari manusia zolim. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang, semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Hidup dalam kemiskinan tentunya bukan pilihan. Namun, apa mau dikata jika memang itu semua sudah jadi kehendak Tuhan? Manusia hanya berusaha. Hidup miskin sangat akrab dalam kehidupan keluargaku. Demikian pula dengan hinaan, cacian, dan makian. Bahkan selalu dipandang sebelah mata juga sudah menjadi hal yang biasa aku terima. Bukan berarti tak pernah hati ini merasa sedih dan pedih. Namun, kembali mungkin ini sudah menjadi bagian dari jalan hidupku. Aku tetap semangat. Ketika masih kecil, aku dan saudara-saudaraku harus berjibaku dengan pekerjaan yang sebenarnya belum saatnya untuk melakukan pekerjaan berat. Namun, semua kami lakukan dengan ikhlas, beda dengan anak-anak lain yang benar-benar menikmati masa kanak-kanaknya. Singkat cerita, hari demi hari, bulan berganti bulan, demikian pula dengan tahun. Kami lalui dengan penuh suka duka, tapi kami tetap bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Seiring waktu berjalan, kami anak-anaknya mulai beranjak dewasa. Demikian pula dengan kehidupan kami pun berangsur membaik. Entahlah, perekonomian kami yang mulai membaik atau kami sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Yang terpenting, kami bisa hidup rukun dan damai dalam keluarga. Bapakku yang berlatar belakang pendidikan lumayan tinggi menurutku, yaitu lulusan pondok pesantren ternama di Jawa Timur dan melanjutkan studinya di Kairo, Mesir. Sedangkan Umi hanya tamatan SD, namun Bapak memilih untuk menggunakan ilmunya dengan mengajar di madrasah yang dibangun swadaya masyarakat setempat dan hanya untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu agama namun tidak punya biaya. Selain itu, kegiatan Bapak sesekali mengisi undangan ceramah di berbagai daerah di Riau. Sedangkan Umi, selain sebagai ibu rumah tangga, terkadang bekerja di perkebunan perusahaan yang dekat dengan kampungku sebagai buruh harian lepas atau BHL untuk membantu kebutuhan keluarga. Demikian juga dengan aku ketika sedang libur sekolah. Tahun 1998, hal ganjil mulai muncul lagi. Pada hari Kamis malam Jumat, aku dan ayahku pulang dari madrasah dengan berjalan kaki. Karena memang selain kami belum bisa membeli kendaraan bermotor, jarak rumah dengan madrasah tidak jauh. Paling lama hanya memakan waktu 10 menit saja. Malam itu terasa sepi dan gelap karena bulan belum menampakkan diri. Ketika aku dan ayahku sudah dekat dengan rumah, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan sesuatu yang tengah berdiri tepat di depan rumah. Aku melihat seseorang dengan menggunakan pakaian berwarna putih panjang. Sosok itu bergerak seperti melayang ke arah sisi kanan halaman rumah. Saat aku dan Bapak semakin dekat dan hendak masuk ke pekarangan rumahku. Setibanya kami di depan pintu, aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Umi membukakan pintu, lalu
aku dan Bapak masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, dengan sedikit ragu, aku bertanya ke Bapak apa yang aku lihat ketika di depan rumah tadi. "Pak, yang tadi depan rumah itu apa ya, Pak?" Demikian aku bertanya karena penasaran. "Yang mana, Yat?" Bapak malah balik bertanya. "Yang tadi itu loh, Pak, yang putih berdiri di depan rumah kita." Aku yakin Bapak tahu dan melihatnya. Namun, Bapak sengaja pura-pura tidak tahu supaya kami tidak ketakutan. "Ah, nggak ada apa-apa. Dayat salah lihat kali." Demikian jawaban Bapak berusaha untuk menutupinya. Baru saja Bapak berbicara kepadaku, tiba-tiba saja, "Keong, keong." Seketika Bapak terdiam, mendengar suara ayam gaduh di kandangnya yang berada di belakang rumah. Lalu Bapak berkata, "Itu ayam kenapa, Yat? Jangan-jangan ada maling ayam." Demikian Bapak saat itu menduga. "Ayo, Yat, ambil senter kita periksa," sambung Bapak dan mengajakku untuk memeriksanya, yang terlebih dahulu melangkah ke arah pintu belakang lewat dapur. Aku pun setelah mengambil senter lalu mengikuti Bapak dari belakang. Ceklek. Bapak membuka kunci pintu dengan perlahan. Bapak membuka pintu. Lalu Bapak mengintai ke arah luar. Namun tiba-tiba saja, wush! Tanpa terduga angin kencang dari arah luar melabrak pintu hingga Bapak tersurut mundur beberapa langkah. Pintu itu terbuka lebar. Sontak aku terkejut menyaksikan hal itu. Belum hilang lagi rasa terkejutku. Keak, keak. Tiba-tiba saja seperti ada sesuatu berwarna hitam terbang dan menyerang Bapak. Astagfirullah. Bapak terkejut dan beristighfar. Bapak berusaha menghindar. Ya Allahu Akbar. Bapak dengan sigap ke kanan dan ke kiri layaknya orang yang tengah berkelahi. Tak memakan waktu lama, akhirnya Bapak berhasil mencengkeram dengan kuat penyerang itu. Lalu, bu! Bapak pun membantingnya dengan keras ke lantai. Dengan napas masih memburu, Bapak dengan hati-hati mendekati benda hitam itu. "Yat, bawa ke si senternya." "Iya, Pak." Aku yang sedari tadi hanya diam terpaku karena ketakutan, segera memberikan senternya ke Bapak. Kemudian Bapak menyorotkan senter ke arah benda itu. Terlihat cahaya merah menyala pantulan dari matanya. Ternyata benda hitam itu seekor burung hantu besar berwarna hitam. Burung hantu itu tak bergerak, namun tatapan matanya begitu tajam menatap ke arah Bapak. Terlihat dari dadanya seperti bernapas. Tandanya burung hantu itu masih hidup. Tiba-tiba saja Bapak berbicara yang ditujukan ke burung hantu itu. "Hai iblis, siapa yang menyuruhmu menyerangku?" Demikian tanya Bapak dengan menatap tajam balik burung hantu itu. Namun tiba-tiba saja secepat kilat burung hantu itu bergerak lalu kabur. Yang membuat aku merinding karena burung hantu itu kabur bersuara layaknya suara manusia tertawa ngakak. Bapak terus beristighfar, memandang ke arah kaburnya burung hantu itu. Kemudian Bapak menutup pintunya dan berbalik melangkah menuju ruang depan. Mendengar suara gaduh, Umi datang dari depan dengan raut wajah terlihat heran. Umi bertanya, "Ada apa kok ribut-ribut?" Tanya Umi cemas. Bapak hanya diam. Itu Mi, barusan ada burung hantu besar menyerang Bapak," jawabku dengan terbata-bata. "Terus mana burungnya?" tanya Umi lagi. "Dah kabur Mi."
Tiba-tiba saja bapak memanggil, "Ayo cepat, kunci pintunya." Aku segera mengunci pintu dan tentunya tidak jadi mengecek ayam. Singkat cerita, setelah baru saja diserang burung hantu aneh, bapak langsung duduk di ruang keluarga dan minum segelas air putih. Kuperhatikan wajah bapak yang terlihat pucat dan terlihat masih tegang seperti tengah memikirkan sesuatu. "Pak, itu leher bapak kenapa?" Aku terkejut melihat leher bagian belakang bapak berdarah. Darahnya meleleh hingga mengenai kerah bajunya. Mendengar teriakanku, bapak langsung mengusap lehernya dan bapak terlihat mengernyitkan keningnya. Tanda merasakan ia sakit bagian itu. Umi segera melihat leher bapak dan terkejut begitu ia melihatnya. "Astagfirullah pak, leher bapak luka." Dengan tergopoh-gopoh, Umi segera mengambil handuk kecil dan mangkok lalu menuangkan air panas dari termos air. Setelah dicampurkan sedikit air dingin, lalu Umi membersihkan luka pada leher bapak. Kulihat luka di leher bapak seperti sayatan pisau tajam. Walau luka di lehernya bapak memang tidaklah terlalu dalam, namun lumayan panjang. Setelah dibersihkan, lalu Umi menempelkan handiplas yang terlebih dahulu diberi obat merah. Malam itu kami sekeluarga tidur bersama di ruang keluarga. Namun baru saja hendak tidur, tiba-tiba saja "Wus, guplak, guplak." Terdengar di luar rumah seperti angin berhembus kencang, layaknya seperti angin badai, hingga menghantam atap rumah, seperti hendak menerbangkan semua atap seng rumah kami. Sontak kami terbangun dan berkumpul ngariung di ruang keluarga itu. Tak cukup sampai di situ, di luar rumah terdengar berbagai macam suara aneh. Ada suara kuda meringkik, suara-suara burung hantu seperti mengelilingi rumah, suara tertawa cekikikan. Dok, 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 dok. Terdengar pula suara mengetuk pintu dari belakang rumah. Raut wajah bapak terlihat tegang, apalagi kami. Suasana saat itu benar-benar sangat menegangkan. Kami terus berdoa yang kami bisa, namun astagfirullah, sakit. Tiba-tiba bapak terhuyung, bersujud sambil berteriak memenggangi kepalanya. Bapak berteriak-teriak kesakitan. Tak sanggup rasanya aku melihat jika teringat saat itu. Aku melihat bapak yang menanggung rasa sakit yang entah apa penyebabnya. Kami semua hanya bisa menangis melihat bapak berteriak kesakitan. Dan tak ada yang bisa kami lakukan. "Dayat, Deden, cepat azan ke segala penjuru arah!" teriak Umi panik menyuruh kami anak laki-lakinya untuk berazan. "Yang lainnya terus baca ayat kursi." Lanjutnya, aku segera memakai kain sarung dan berazan. Singkat cerita, perlahan angin kencang berhenti. Suara ketukan, suara aneh pun menghilang. Namun, sesaat suasana akan tenang, terdengar suara tertawa laki-laki. "Hahaha, akhirnya kau kena juga, Acep." Suara itu begitu keras, seakan memenuhi ruang rumahku. Lalu suara itu hilang. Hening, menyisakan suara bapak yang masih mengerang kesakitan. Pak, sadar pak. Bapak harus kuat. Ayo duduk pak, berzikir pak." Umi berusaha menyadarkan dan mendudukkan bapak. Lalu Umi memberi segelas air putih yang terlebih dahulu didekatkan ke bibirnya. Entahlah apa yang dibacanya, mungkin
Umi berusaha menolong bapak sebisanya. Akhirnya, alhamdulillah, malam itu kami bisa melewati ketegangan yang tak terkira. Singkat cerita, hari demi hari terus berganti. Demikian semestinya terus berlalu. Namun, sejak kejadian malam yang menakutkan itu, bapak nyaris jarang sehat. Bapak selalu mengeluh sakit kepala, kadang dadanya sesak. Karena sering sakit itulah akhirnya segala aktivitasnya banyak terganggu. Bapak jarang mengajar di madrasah, kalaupun mengajar itu hanya sore dan sebelum maghrib bapak sudah tiba di rumah. Bapak jarang pula menerima undangan ceramah dengan alasan tidak sehat. Mei tahun 2000, saat itu mungkin hari bahagiaku, sekaligus hari aku bersedih. Kenapa seperti itu? Ya, hari itu aku lulus seleksi untuk menjadi anggota polisi. Aku kabarkan berita bahagiaku kepada bapak dan Umi. Mereka begitu senang mendengar keberhasilanku yang dengan susah payah aku raih. Namun aku bersedih karena aku harus meninggalkan bapak yang sedang sakit-sakitan, juga Umi. Lalu siapa lagi yang bisa membantu kedua orang tuaku? Memang anak laki-laki bukanlah cuma aku sendiri, tapi saudaraku. Tidak bisa diharapkan dia terlalu mengikuti selera dan jiwa mudanya saja. Aku benar-benar sedih dan bingung saat itu. Selepas sholat maghrib, aku duduk di teras. Ada rasa berat di dada ini. Kupandang bintang di langit yang bertebaran bersinar redup di kegelapan malam. Seakan ia tahu bagaimana hatiku saat itu. Tanpa terasa air mataku menetes. Ya, aku memang tengah bersedih. Karena dalam waktu dekat aku akan meninggalkan kedua orang tuaku untuk mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Udahlah nak, jangan kamu pikirkan bapak sama Umi. Insya Allah kami akan baik-baik saja. Yang penting kamu harus semangat mengikuti pendidikannya. Jangan membuat kesalahan. Jalani dengan ikhlas supaya tidak menjadi beban untukmu ya. Tiba-tiba saja Umi sudah di sampingku dan memberikan nasihat serta semangat untukku. Serta meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Aku sedikit terkejut karena aku tidak menyadari kedatangannya. Umi memelukku seraya membelai kepalaku, seakan ia mengerti apa yang sedang aku pikirkan saat itu. Iya Mi, Dayat janji akan berjuang sebaik mungkin. Dayat gak akan mengecewakan bapak sama Umi. Ucapku seraya memeluk Umi. Tak tahan rasanya hatiku harus meninggalkan Umi. Iya, Umi percaya sama kamu nak. Singkat cerita, aku pun berangkat pendidikan dengan penuh keyakinan dan semangat. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku dengan keberhasilanku. Aku akan buktikan kepada orang-orang yang selama ini menghinaku dan keluargaku bahwa kemiskinan tidak menjadi suatu alasan untuk kita menjadi lebih baik. 6 bulan berlalu, aku menjalani pendidikan. Tanpa terasa, tanggal 23 Desember tahun 2000, resmi aku menjadi anggota polisi dengan pangkat Sersan 2. Detik-detik pelantikan, hatiku merasa gelisah, bukan karena sebentar lagi aku jadi polisi, melainkan aku tak tahan merasa rindu kepada bapak dan Umi. Sebab selama pendidikan, aku tidak pulang ke rumah. Bukan karena tak ada libur, bapak melarangku untuk pulang kampung. Walau saat ada cuti pendidikan maupun pada waktu IBL atau izin bermalam di luar. Selama pendidikan, aku hanya di tempat teman atau hanya tinggal di barak
walau sedang libur. Begitu usai semua rangkaian upacara pelantikan, kusapukan pandangan mataku mencari Bapak dan Umi. Dari jauh, terlihat Bapak tengah duduk karena saat itu Bapak tengah sakit, namun demi aku beliau hadir. "Bapak, Umi!" Aku berteriak dan berlari. Aku bersujud di kaki Bapak dan Umi. Aku menangis. Betapa aku bersyukur dan bangga terhadap kedua orang tuaku yang miskin ini, karena bisa menjadikan aku seperti saat ini. Singkat cerita, hari itu juga langsung pulang kampung. Rindu rasanya aku dengan rumah dan keluarga. Setibanya di kampung, semua teman-teman dan tetangga-tetanggaku terkejut melihat aku pulang dengan memakai baju dinas polisi. Karena selama ini tidak ada yang tahu kalau aku mengikuti seleksi jadi polisi dan mengikuti pendidikan. "Yat, kowe ngopo nganggo klambi polisi? Wis stres apa piye?" Tiba-tiba ada temanku sewaktu sama-sama narik beca di pangkalan nyeletuk kepadaku lalu diiringi gelak tawa yang lainnya. Mendapat pertanyaan bernada "ya, begitulah." Aku hanya membalas dengan senyum. Namun adikku Neneng yang saat itu ada di dekatku menjawab dengan kesal. Udah puas ketawanya ya? Kalian pikir abangku polisi gadungan gitu?" Demikian ucap Neneng. Seketika mereka terdiam. Lalu Neneng membuka tasku dan mengeluarkan map yang berisikan semua ijazah kelulusanku. Lalu Neneng menunjukkan ijazah itu kepada teman-temanku yang tadi menertawakanku. Mereka begitu fokus melihat lembaran ijazahku dan seketika wajah mereka berubah memerah. Entahlah itu menandakan apa. Jadi kamu sekarang udah jadi Pak Polisi?" ucap salah satu teman becaku itu dengan gugup. Lalu nyaris bersamaan mereka turun dari atas becaknya dan menyalamiku serta memberikan selamat. Namun demikian, semua itu tidaklah menjadikan aku besar kepala atau sombong. Aku tetap Dayat, anak kampung dari keluarga yang miskin. Hanya profesi saja yang berubah dari tukang becak menjadi anggota Polri. Singkat kata, setelah libur pendidikan selama 1 minggu, tibalah saatnya pengumuman penempatan tugas. Kami dikumpulkan di Polda Riau dan akhirnya namaku disebutkan bahwa aku ditempatkan di Pulau Batam. Sahabat pendengar Kang Asep Hidayat yang paling dicintai, bisa membayangkan bagaimana perasaan aku saat itu. Hanya air mata saja yang tidak keluar, namun hatiku hancur rasanya. Karena dengan begitu aku semakin jauh dari orang tuaku yang saat itu sedang membutuhkanku. Namun kembali Bapak dan Umi memberikan semangat kepadaku. Dan beliau berpesan, "Laksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sakiti orang lain. Carilah rezeki yang halal. Jadilah polisi yang beriman dan bertakwa." Demikian pesan Bapak dan Umi. Singkat cerita, selama 3 tahun aku bertugas di Batam dan tahun 2003 akhir aku pindah tugas ke Pulau Natuna. Belum 1 tahun aku bertugas di Natuna, aku mendengar berita dari kampung bahwa Bapak sakit keras dan memintaku untuk pulang. Mendengar berita itu aku segera mengajukan izin, namun aku sampai detik ini tidak pernah lupa dengan nama dan wajah orang yang saat itu salah satu yang memiliki kewenangan dalam hal izin anggotanya. "Saya tidak bisa memberikan izin untuk kamu. Saya tidak percaya
orang tuamu sakit. Astagfirullah. Saat itu, aku hanya bisa diam dan keluar dari ruangan. Dan malamnya, aku mendapat berita bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hancur rasanya hati ini. Remuk jiwaku ini. Serasa bumi pun berhenti berputar tatkala mendengar berita meninggalnya bapak. Hari ketiga bapak berpulang. Akhirnya aku pulang karena saat itu pejabat ketiga di kesatuanku mendengar berita kalau ayahku meninggal dan beliaulah yang memberiku izin. Singkat cerita, akhirnya aku pulang dan yang kutemukan hanya tanah merah. Betapa hatiku hancur berkeping-keping saat itu. Aku melihat tanah merah dan tangisan pilu Umi. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena aku tidak bisa membahagiakan orang tuaku di akhir hidupnya. Setelah tujuan meninggal, aku pun kembali ke Natuna untuk menjalankan tugas. Namun, bukan hal yang mudah menghapus kesedihan dari jiwaku. Pikiranku menerawang ke masa lalu hingga teringat awal mula ayahku sakit. Hari-hariku menjadi terasa hampa. Aku merasa tak berguna bagi keluargaku. Hingga pada suatu hari, ada sahabatku seorang anggota angkatan laut di Ranai yang biasa aku panggil Mas Pur, mengajakku menjumpai seseorang di suatu daerah yang masih wilayah Natuna. Dan ternyata seseorang itu yang biasa disebut orang pintar. Aku dibawa Mas Pur dengan tujuan berobat, karena pasca ayahku meninggal, aku menjadi lemah semangat dan ku dengar berita Umi dan adik-adikku secara bersamaan sakit dengan penyakit yang sama, yaitu sakit perut. Dalam hal ini bisa dikatakan sakitnya ada keanehan dan tidak bisa dicerna oleh logika. Singkat cerita, aku bertemu dengan orang pintar itu di rumahnya yang sederhana. Orang pintar itu menatap tajam seakan hendak mengulitiku. Tentu saja, dipandang demikian membuat aku risih bercampur ngeri. Lalu bapak itu beristighfar. Astagfirullah, berat betul masalah awak nih pak. Ngapa awak baru datang kat sini? Dengan logat ciri khas daerah itu, beliau berkata kepadaku. Dengan tak menunggu aku menjawab, lalu beliau berkata lagi, seakan beliau tahu apa yang ada dalam hatiku. Apa yang terjadi dalam keluarga awak tuh semua ulah saudara emak awak yang ada kat jauh sana, yang namanya Khalil, dan dia nak hantam 4 orang lagi termasuk awak tuh. Beliau mengakhiri ucapannya yang membuat aku terasa disambar petir mendengar ucapannya. Astagfirullahaladzim. Sedikit flashback ke masa lalu. Tahun 1980 di Cianjur, Jawa Barat. Kehidupan keluargaku bisa dikatakan mapan dari segi finansial, hingga ada salah satu saudara laki-laki Umi, tepatnya abangnya Umi, meminjam uang kepada bapak sebesar 300 juta pada masa itu dengan janji tidak lama, namun hingga 2 tahun tidak ada tanda-tanda dibayar. Singkat cerita, bapak menagih utang itu melalui Umi yang menanyakan pada yang bersangkutan, "Mi, cobalah pergi ke rumahnya, tanyakan masalah uang kita itu. Kalau nggak bisa langsung lunas ya seberapa dulu bisanya, karena bapak perlu untuk modal usaha." Demikian perintah bapak ke Umi, lalu Umi pun segera pergi ke rumahnya. Namun bukannya dibayar. Malah saudara Umi mengamuk dan menyerobot bapak yang saat itu sedang di rumah dengan membawa sebilah golok di tangannya. Atas saran Umi, bapak mengalah dan kabur dari rumah
entah kemana. Karena dia tidak bisa mendapati bapak di rumah, membuat dia semakin murka. Dengan membabi buta dia merusak rumahku dan sumpah serapah. Yang paling kuingat kata-katanya saat itu, dan hingga kini masih terngiang di benakku. Saat ini aku bersumpah akan kuhabisi hidupmu dan keturunanmu walau dimanapun kalian berada. Ingat itu. Itulah ucapannya. Dia berkata sambil mengacungkan golok yang pada saat itu aku berada di bawah tempat tidur bersembunyi. Singkat cerita, seminggu kemudian, kira-kira pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, bapak pulang ke rumah dan menyuruh Umi berkemas. Dan paginya jam 6 pagi, kami sekeluarga pergi meninggalkan segalanya dan hijrah ke Riau. Itu ikut transmigrasi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1986, Teh Ai meninggal. Tahun 2011, Teh Iis meninggal. Dan tahun 2004 akhirnya Bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ketiga orang yang kusayangi meninggal, ada keganjilan dengan ciri dan tanda-tanda sama. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, dan kami berlindung hanya kepadanya. Selesai. Pesan dari Kang Asep Hidayat: sayangi serta berbaktilah kepada orang tua, karena sebesar apapun yang telah kita berikan kepada mereka, tak akan pernah terbalaskan atas jasanya terhadap kita. Bahkan bakti kepada orang tua yang akan menghantarkan kita ke dalam kesuksesan. Jangan pernah ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita, apalagi merampasnya dengan cara keji. Jangan karena nafsu hingga membuat orang lain menderita hingga kematian. Ingat, sekuat dan sehebat apapun manusia di muka bumi ini, bukan berarti tak akan pernah luput dari kematian, dan kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, juga dari orang-orang yang pernah disakiti. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga berkenan, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.